Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, bersama saya Kak Aprianto sebagai pembawa acara dalam kegiatan MPLS Online SMA N3 Kediri. Sudah bersama kita narasumber Ibu Guni Yulaika sebagai tim literasi SMA N3 Kediri. Beliau akan menyampaikan materi tentang literasi. Selamat datang Ibu Guni di channel YouTube OSIS Semaga. Selanjutnya, kami persilakan Ibu Guni untuk memaparkan materi. Terima kasih. Iya, Bu. Selamat datang anak-anakku semua. Materi MPLS kita kali ini yaitu literasi. Apakah literasi itu? Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Mengapa ada gerakan literasi? Literasi tidak hanya membebaskan suatu bangsa dari buta aksara, melainkan juga bagaimana warga bangsa memiliki kecakapan hidup untuk mampu bersaing dan bersanding dengan bangsa lain untuk menciptakan kesejahteraan dunia. Budaya literasi tinggi menunjukkan kemampuan bangsa tersebut berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, sehingga dapat memenangi persaingan global. Apa sajakah jenis-jenis literasi? Yang pertama yaitu literasi baca dan tulis. Membaca dan menulis merupakan literasi yang dikenal paling awal dalam sejarah peradaban manusia. Jadi intinya literasi baca dan tulis ini literasi yang secara umum kita kenal. Berikutnya, literasi yang kedua yaitu literasi numerasi. Tentang apakah ini? Tentang pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar. Memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, yang masih tergolong literasi numerasi yaitu menganalisis informasi yang berupa grafik, tabel, bagan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu literasi sains yang berisi tentang pengetahuan, kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan untuk memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, budaya, serta kemampuan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu terkait sains. Dalam hal ini yang berkaitan langsung dengan sains, contohnya bagaimana adanya virus corona yang berkaitan dengan sains ini. Ini contohnya literasi sains. Berikutnya yang keempat, literasi finansial yang berisi tentang pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep risiko keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dan konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan baik individu maupun kelompok dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima, literasi digital. Seperti apakah literasi digital? Literasi digital yaitu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang dapat diakses menggunakan perangkat komputer. Kalau saat ini sangat luas ya,
literasi digital itu termasuk sekarang ada gadget yang tersambung dengan internet, smartphone, dan lain sebagainya. Jadi literasi digital ini sudah tidak lagi hanya berpaku pada literasi berupa buku, tetapi juga berupa audio maupun video yang terupdate sesuai dengan saat ini. Berikutnya yang keenam, literasi budaya dan kewarganegaraan. Seperti apa literasi budaya dan kewarganegaraan ini? Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami sikap terhadap budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contohnya seperti apa literasi budaya? Misalnya Kediri ya, Kediri ini punya budaya apa? Kita mesti tahu sebagai warga kota Kediri. Ini 6 literasi yang mesti kita kenal. Berikutnya, karena terkait dengan pandemi, kita juga mesti rajin-rajin berliterasi, terutama kita sebagai siswa baru, kita sebagai guru, kita sebagai pekerja harus tahu bagaimana protokol kesehatan. Kita harus selalu update protokol kesehatan. Apa saja yang mesti kita lakukan dalam menjaga kesehatan di era pandemik ini? 1, menjaga kebersihan tangan. Jadi setiap saat kita mesti bercuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun. Jangan lupa kalau tidak ada itu, kita harus menyediakan hand sanitizer. Berikutnya yang kedua, menghindari menyentuh wajah. Jadi kita jangan menyentuh wajah kalau kondisi tangan kita masih belum bersih. Berikutnya, menerapkan etika batuk dan bersin yang tepat. Jadi kita tidak boleh bersin dengan menggunakan telapak tangan untuk menutupi. Itu etika yang belum tepat atau etika yang salah. Yang tepat bagaimana? Dengan lengan bagian dalam kita seperti ini. Sing seperti itu atau batuk seperti itu. Atau kalau kita menggunakan masker, cukup menggunakan masker saja ketika bersin. Berikutnya, yang keempat, protokol kesehatan memakai masker. Sebagai orang awam, kita cukup memakai masker kain saja, kecuali kalau kita tenaga medis memerlukan masker medis. Berikutnya, masker medis itu tahan berapa lama terhadap virus, terhadap bakteri yang menempel. Tidak lebih dari 4 jam. Bagaimana cara kita membuang masker itu? Kita taruh di kantong plastik, kita sobek atau kita lipat, kemudian kita bawa ya, kita ganti masker. Kalau masker medis itu jangan lebih dari 4 jam. Berikutnya, jaga jarak. Jaga jarak. Biasanya kecenderungannya kalian bosen ya di rumah, terus kemudian ngopi-ngopi. Nah, ketika ngopi ini mungkin terlalu rapat. Jadi kondisikan tetap menjaga jarak. Berikutnya, yang keenam, dengan isolasi mandiri. Kenapa mesti isolasi mandiri? Mungkin kemampuan rumah sakit pun juga terbatas ya, jadi kita mengisolasi diri kita sendiri di rumah kita sendiri. Berikutnya yang ketujuh, tentu dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga bagaimana agar tubuh kita selalu sehat. Demikian untuk materi tentang literasi. Berikutnya ada penugasan dari saya untuk anak-anakku semuanya, yaitu pertama, kalian harus mempersiapkan atau membuat naskah atau narasi berupa ini tentang bagaimana cara kalian menyambut new normal dalam menghadapi pandemik ini. Boleh dikirimkan
di link yang sudah tersedia berupa foto, Word maupun PDF. Terima kasih, itu materi dari saya. Baik. Demikian paparan materi yang disampaikan oleh Ibu Guni. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Stay tune terus di akun medsos OSIS Semaga. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share channel YouTube OSIS Semaga. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan konten-konten terbaru dari kita. Sekian dari kakak. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.